Iku rungokno. Sing biasane. Sawenengane ngombe-ngombe fermentasi. Ono khate. ngombe ciu sak botole. Lu sak botole. Gak Ame mate. wereng-wereng iku. Tuh. Dek sapa, Dik? Dek sapa dek iki, Dek? Lho genmu lho Mas. Ngen mulu Mas, lu sik ta lah, kene rabine ku sik 2 wulan sampean kok wis lahiran. Lo. Kene rabi 5 wulan. Heeh. Dodol ae durung. Heeh. Iki kelahiran normal. Lah, Tempat Apa ya, yang Kak? tepat untuk berbagi. Coba tengok sih. Ya. oke. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat ngopi, ketemu lagi dengan saya Bang Najib dan Bahri nyumut rokok. Zaza ket sadar. walaupun mati debat itu. Ya men enggak ngene lho, kan aku ngene gak sadar. Ket sadar. Iya. Mari terpaku. Iya, macak terpana. Kalau kemarin di pertemuan sebelumnya kita bahas masalah wali nikah. Ya. Ini wali. dari rukun nikah yang belum kita bahas saksi. Saksi, ya. Saksi ini kenapa harus ada saksi? Ah. Fungsinya sebagai apa sih? Yo gini. Dan Nek- syarat-syaratnya nanti apa kita akan yo gini tuntaskan. dikupas lah. Kok aku Kita kupun bahas. jawab aku. Anjane dene ngono ki jedar atau akeh dadi sampe Iya. keblosok. Heeh. Membelusukkan. Kalau ini apa jenis debat-debat pondok-pondok itu Ah. ada tim perumus, kalau kita tim penjerumus. Oh iya. Dadi Tugas nek- kita. Heeh. Tugas Terus kita. mari ngono nek dalam susunan kan ono dewan pembimbing, kita dewan pembimbang. Sampai dewan pembatang. Kalau ngomongin nikah, wali saksi Ya. ini dalam nikah ada saksi. Saksi kan punya syarat. Heeh. Nah, sebelum kita bahas syaratnya, kenapa sih harus ada saksi dalam pernikahan? Oh, nggih. Terus fungsinya saksi. Nah, fungsinya saksi fungsinya sebagai saksi. Oke. Sebelum masuk ke sana aku pengen bahas apa ya, secara umum saksi itu bagaimana sih? Soalnya kan nggak hanya dalam nikah kan ada apa? Iya, saksi ya. Ya. Nah, ini sekedar apa? Pembuka lah. Iya. Pembuka. Mukadimah, Yes, preambule. foreplay. Kita bahas nikah kan. Iya. Tadi wajar Iya. nih itu Iya. kan. Iya. Iya. For papat play main Iya. papat. Mau wekel, Bos. Karena delok musuhe. Sing nang game kuwi lho musuh. Oh, iya. Sik ta lah, kok ada golek musuh-musuh nih bojone dhewe ta lah rek. Game. Game, Pak, game. Game. Ngomongin tok foreplay nang game. Masa iya. lek foreplay nang game tok. Ya, pakai neko iku lho ya andalan. Mbok kok enjene. Pak. Kan ya. Jadi kalau dalam fikih itu istilah saksi atau kalau dalam bahasa Arab syahid itu memang ada beberapa ketentuan yang mana ketentuan ini nggak boleh satu ketentuan nggak boleh digunakan untuk ketentuan yang lain. Nah, jadi ada jenis itu persaksian yang membutuhkan 4 orang laki-laki. Harus 4 orang. Dan 4 orang itu kudu yakin. Masalah kalau di sini dalam permasalahan persaksian dalam perzinahan. Oh, kudu ngerti mlebune. Kudu ngerti melbune 4-4-nya. Kalau cuma 3, sing telu ngerti melbu, sing siji ku aku jarene iku melbu, itu nggak bisa diterima. Karena 4 ini harus pasti. Dingke kudu nawomen lho ya. Lah nek selimutan wis masalah lho iku, Bos. Gak ketok. Ketok. Lah iya. Nah, apa nang nang peteng-petengan. Nah, Sama gak ketok. ya kudu nyowolo ngene. Lah wis Lu. di Solo marun gak kaget ta. Koyo kate ngelek opo ya bengi-bengi nyolo. Niku, jadi harus 4 orang. Terus yang kedua, saksi ini terdiri dari 2 orang laki-laki. Mutlak, maksudnya harus laki-laki. Nah, ini nanti ditujukan untuk persaksian yang berhubungan dengan had selain zina. Oke. Nek zina mesti abot 4, soalnya apa? Biar kita tidak mudah Ngerajam menuduh zina orang lain karena konsekuensinya kan nyawa itu kok. Iya. Ya. Nah, itu. Kalau saksi dengan 2 orang ini nanti had yang tidak berhubungan dengan zina. Contoh mencuri. Ini 2 orang laki-laki cukup. Kalaupun nggak bahas detail ya, tapi mencuri itu nanti membutuhkan 2 orang saksi.
Gak kudu ndelok langsung, bisa dia saksi ahli dan lain sebagainya, ngono bisa. Forensik. Forensik. Minum khamr. Kan nanti dihat, ya kan? Ono hati yo. Ada, heeh. Iku Rungokno. Sing biasa nih. Sawenengane ngombe-ngombe fermentasi. Ono hati. ngombe ciu sak botole. Lu sak botole rek. Gak Sampe kemate. gereng itu. Terus kemudian dan juga persaksian yang berhubungan dengan hak-hak yang tidak terkait harta. Contoh pernikahan, talak. Ini nanti juga membutuhkan saksi 2 orang laki-laki. Misal ini ya, talak itu kan guyon ataupun serius, Nggih. itu jatuh. Ya. Kalau misalnya waktu disampaikan talak itu Kalau gak saksi ada nih. saksi nih. Belum. Nah. Kita bahas secara umum dulu ya. Iya. Nanti iku kok kan kita bahas mari ini bahas jenis persaksian iki. Oke. Ya. Kan mangkan wis ditakokno di sampe Mas Zaza. Apa sih gunanya saksi? Nah. Gitu. Nah, oke. Terus kemudian saksi dengan 2 orang laki-laki atau bisa juga 1 orang laki-laki dengan 2 orang perempuan. Jadi nggak harus laki-laki semua, tapi nanti perempuannya 2, laki-lakinya 1 itu sudah cukup. Ini mengenai hak-hak yang berhubungan dengan harta, semisal jual beli, sewa menyewa, kemudian pinjam meminjam. Tapi Kan, khusus kasus itu ya. untuk kasus yang hak-hak berhubungan dengan harta, gitu. Lah, kalau nanti seumpama 1 orang laki-laki saja yang tahu, itu nanti belum bisa mencukupi. Atau 2 orang perempuan saja, atau 4 orang perempuan lah, itu belum bisa mencukupi. Kudu ono lanange. Aku dono lanange siji. Kenapa kok perempuan 2, laki-lakinya 1? Ini berdasarkan tendensi ayat itu loh. Dalam waris kan ada konteks lidzakari mislu hadzil unsayain. Oh iya. Oh ya. Itu. Jadi konteks bagian itu, laki-laki. bagian laki-laki itu sama dengan 2 bagian perempuan kan. Mm-mm. Nah, maka dari itu 1 laki-laki 2 perempuan mencukupi. Sing terakhir, saksi dari 2 orang perempuan. Ini ditujukan atas hal-hal yang tidak bisa diketahui oleh laki-laki. Semisal keperawanan. Oke. Nah, wong lanang kan yo gak iso bedakno iki perawan iki gak ngono. Anggap ae gak iso. Yo kan wong lanang rata-rata roh rasane. Karo bentuke. lali wujude. Niku ngono. Jadi hal-hal seperti ini dia masih perawan atau tidak itu nanti membutuhkan persaksian 2 orang perempuan. Kenapa laki-laki nggak bisa? Soalnya laki-laki nggak boleh melihat aurat perempuan. Kan ngoten. Meskipun dalam ketentuan medis misalnya. Kalau medis beda lagi. Beda Pak. lagi ya. Kalau medis itu kan pengecualian. Kenapa? Karena konteksnya itu sudah istilahnya wis kayak ahline lah. Oh, Ketika ahline anake lanang ya wis lanang. Iku ngoten. Nah, iku jenis-jenis persaksian. Saiki ngene, lapo kok kudu ono saksi? Nah, Ya kan? Nah, sebenarnya gini. Istilah saksi atau syahid kalau dalam fikih itu nanti bisa merujuk pada bayinah, sebuah bukti. Ini digunakan untuk mencegah ketika nanti terjadi konflik. Ya kan? Semisal ono wong nyolong. Yang satu menganggap si A mencuri hartanya. ya. Ya. Kemudian ketika terjadi kasus seperti ini, ya, si A nggak mau mengakui. Lah ini didatangkanlah seorang saksi. Atau pernikahan. Kenapa nikah itu ada saksi? Yo, untuk jagani. Bekne menimben niku kok ono gegeran. Ya. Semisal sing lanang iku mari nikah, ya. Mari nikah moro-moro gak tahu lapo-lapo. Ya, mari nikah dadi TKI atau apa ngono ya, kerja luar kota. Mulai-mulai wis di anak. Loh. Dek sapa, Dik? Dek sapa dek iki, Dek? Lho genmu lho Mas. Gen mulu Mas, lu sik ta lah, kene rabine kok sik 2 wulan sampean kok wis lahiran. Lo. Kene rabi 5 wulan. Heeh. Dodol ae durung. Heeh. Iki kelahiran normal. Lah,
apa ya gak embuh ngene. Petanggulane Nah, malah sapa? Iki nanti ketika terjadi perselisihan model kayak gini iki, nah, saksi ketika pernikahan itu nanti berperan. Mm-mm. Ada anak lahir dalam pernikahan yang sah, ternyata lahirnya iki dimungkinkan kurang dari 6 bulan atau lebih dari 6 bulan. Lagi saksi nanti berpengaruh. Oh saksi oh gak biar rabine iki sakmene ketika dihitung oh memang masa minimal melahirkannya itu 6 bulan. Dia sudah masuk ya wes berarti itu anaknya. Tapi bayi ini sehat. Gak prematur. Gak prematur. Lahirnya normal. Lah kan Saksi ahli. Saja. Berarti kalau misalnya ada kasus-kasus di belakangnya, jagani kasus-kasus di jagani belakangnya, kasus-kasus di belakangnya. Cek gak iku lho Mas, nek ono gegeran ngono Iya. kan. Ketika nggak ada saksi itu nanti bagaimana kan yo bingung. Debat kusir. Ya nek Situ kusire iya. melo debat. Lah iya, situ gak tahu terus tapi ada saksi kan ono sing memberatkan. Iku nanti gunanya saksi itu di situ. Nah, makanya Kanjeng Nabi ku wis mewanti-wanti bahwasanya la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah sebuah pernikahan kecuali dengan adanya wali atau dan 2 orang saksi yang adil. Nah, bahasan adil nih menarik. Bahasan adil iki. Nah, kalau wali kemarin kan gini, misalnya walinya itu kondisinya masih fasik, Heeh. kan ada syahadat, terus Iya, kemudian istighfar. ada istighfar. Ya. Ini dijagani Heeh. untuk menghindari Istitabah lah ya, untuk Diminta biar bertobat. diharapkan dia sudah bertobat Ya. dengan 2 kalimat tersebut. Mm. Nah, saksi ki opo? Nah, Apakah sama atau berbeda? Oke. Berarti nang kene masuk nang syarat saksi. Mm-mm. Ya, kalau sebenarnya syarat saksi ku ada 3. Yang pertama itu dia memenuhi ketentuan sebagai saksi. Ya. Yang kedua itu ndi mang rek? Yo. Nah, iki mengetahui lisan dari 2 orang yang melakukan akad. Yang ketiga, dia tidak memiliki hak perwalian. Oh, Oh, berarti syarat-syarat seorang wali ku 3 itu. Dia Saksi ta. oh ya saksi ya, kok Saksi. wali. Heeh, kepancing aku mang krungu wali kowe, ngombe sik. Aku sing lemes saya kata PK omong lemes. Lemes besti. Iya besti. kopine durung teko Besti. Jadi kayak kalau Iya, sabar ya. Nggih. Oh, niku. Jadi bagaimana pernikahan ini sah? Saksi itu harus memenuhi persyaratannya. Yang pertama memenuhi kriteria saksi. Kriteria saksi itu apa? Pertama jelas. Tadi 2 orang kan harus dibahas ya. Ya. Nah, berarti selanjutnya Islam. Ya. Nah, iki kita kan membahas secara fikih ya, berarti Ya. untuk ditujukan untuk orang Islam, dalam konteks pernikahan Islam. pernikahan ya. Islam. Hingga saksi di sini harus Islam. Oke. Makanya orang yang non muslim itu nanti tidak bisa menjadi wali dari anaknya yang masuk Islam. Oh, Ramadan. walaupun itu nanti ngomong ahli kitab ya guys ya, jadi saksi. Tidak Itu bisa, Islam. ya harus Islam. Nggih, niku. Yang kedua taklif. Taklif di sini isinya adalah baligh dan berakal. Orang yang baligh, berakal, kemudian dia Islam, dia memenuhi kriteria awal sebagai Saksi. 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 Kono arek cilik, rabi wis kebawa welet ono arek lagi layangan ngono. Ya. Le kene le ngono jare. Saksi nono le. Saksenono le tak sangoni 5.000. Enteng. Akhirnya disangkut apa anak kecil ini dijadikan saksi pernikahan. Ini nggak bisa, nggak mencukupi sebagai kriteria saksi. Atau orang gila. Wes, iku lho saonoke ono wong gendeng iku. Delemeng. Arek delemeng ambek guyu kokor-kokor ngono. Sasa. Ngomong salah gak? Putrek iki wae. Temenan. Sing Iku ngangkatna putrek sing ngangkatne iki. Buyarna apa piye iki acarane? Lanjut tak gak urip iki. Monggo. Niku. Lu sampe ngomong ae. Oke. Terus kriteria selanjutnya merdeka. Sehingga seorang budak tidak bisa menjadi saksi dari pernikahan.
Ini berarti kan syarat yang ini di zaman sekarang Nggih. nggak berlaku. Ya nggak berlaku lah kan Karena nggak ono perbudakan wong- kan nggak ada toh sudah nggak ada. Ya. Nah, itu Secara teori. secara teori. secara teori. Secara teori dan secara iki. Secara dohire lah. Bukan, secara legal. Secara legal kan nggak ada. Gak oleh. Tapi faktanya kita nggak tahu. Iya. Makanya saya ngomong secara teori. Iya, cek gak bahas budak kapitalis. Betul urusan. Iki sing Budak real. korporat. Iku gak masuk, ya Budak budak korporat. korporat. Iku gak masuk. Gak masuk. Gak, iku tetep orang yang merdeka kok ngono. Apa meneh Upin Ipin? Budak-budak. Budak. Iya. Karena kriteria selanjutnya laki-laki. Sehingga nanti perempuan di samping dia tidak bisa menjadi wali, juga tidak bisa menjadi saksi atas sebuah pernikahan. Nah, selain perempuan ini khunsa. Khunsa itu apa ya? Duduk bencong bahasanya. Apa? Hermafrodit, Oh iya. Punya 2 punya 2 kelamin. dan berfungsi dua-duanya. Dan Udah iso. itu tidak ada yang dominan di antara keduanya. Enggak bahas berfungsi, Pak. Tidak ada yang dominan. Oh. Ngoten. Kalau misalnya ini kan ada satu orang, Ah. dia secara fisik punya dua-duanya. Ya. Alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan. Ah. Tapi ada dominannya laki-laki misalnya. Kalau dominan laki-laki nanti distatuskan hukum laki-laki. Mm-mm. Jadi ketika seorang khunsa atau seorang hermafrodit ini ada kecenderungan dalam salah satu alat seksualnya, Iya. itu nanti itu yang dimenangkan. Hmm. Ternyata punya kelamin laki-laki tapi nggak fungsi. Tapi dia tiap bulan mens. Nah, berarti kan yang cewek. berfungsi, Yang fungsi yang cewek. yang fungsi yang cewek. Jadi kayak kutil tok ngono lho. Tapi kode Oh. gantungan hanger. Lho lek dadi cantolan kan berarti berfungsi. Dadi cantolan ya. Fungsinya gak seperti itu deh. Fungsi yang seharusnya. Fungsi alat kelamin yang seharusnya lah. Oh, iya. Ngono ya. Nah, itu. Jadi nek khunsa ketika nanti belum diketahui dia dominan laki-laki atau perempuan, dia nggak sah sebagai saksi. Nah, itu ngoten. Terus adil. Adil mana ya? Yo, makanya tetep kan bareng biasanya. Oh. Jadi biasanya yuk semua yuk sadat. Ngono, yuk semua. Sareng-sareng monggo. Iya. Terus Iku bahasa apike? Iya. Lah bahasa iku yuk semua yuk. Yuk semua. Bahasa kasar tobat. Ayolah. Ayolah tobat. Aku ngerti kelakuanmu, ayolah. Kini istighfar bareng-bareng. Berarti yang dilakukan petugas pernikahan ya. Dalam hal ini yang biasanya dari KUA atau Ya. dari kiai-kiai. Iya. Ketika mau akad nikah kan nggak hanya wali, nggak hanya saksi, Kabeh. tapi semuanya. Semuanya, Kan semua bisa distatuskan sebagai saksi toh. Iya. Kabeh Kan bisa. minimal ini. Sik, engko Yo. tak tetene dhisik Ono kriteria maneh. niki mang ya. Oke ya. Ono piro salah ono pertanyaan iki? Oh, sik ono 1 2 3 4 Oke. maneh. Sampai marekno sik, marekno pertanyaanku. Siap. Wis kudu nek ngempet kan gak apa deh. Wes ngeletes pikirane. Livingnya ngempet deh. Wan, selanjutnya bisa mendengar. Jadi seorang saksi nikah nggak boleh orang yang tuli. Oke. Kenapa? Karena lafat itu dibutuhkan, ya. Suara lafat itu dibutuhkan. Sehingga ketika nanti orang tuli dia kan nggak bisa mendengar suara dari lafat ijab kabul. Nah, ini nanti dia tidak sah menjadi saksi. Selanjutnya bisa melihat. Harus bisa melihat. Maksudnya melihat itu baik dia melihat secara langsung ataupun bukan ngono ya. Baik dia melihat secara langsung, maksudnya dindeng ini ngarepe dindeng ini, atau dari agak kejauhan. Pokoknya gak nemen, pokoknya ketok. Dan krungu. Ketok dan krungu. Misalnya, terus nasi. Nanti ini juga mencakup ketika akad nikah dilakukan di kegelapan. Itu gak oleh. Oh. Soalnya konteksnya Peteng-petengan tidak gak oleh. bisa melihat. Peteng-petengan gak oleh. Nek nikahnya gak oleh. Nek kawine los. Karepem lah. Kok ngono? Makanya ketika contoh misal
nang jero ruangan ya. Hmm. Jero ruangan akad nikah iku. Hmm. Nah, kabeh kumpul nang kono, saksine ternyata nang jaba. Gak oleh. Jaba ruangan gak ketok mempelai, iku gak oleh. Harus Berarti bisa kalau melihat. misalnya dengan alat bantu kayak misalnya ada monitor Hmm. apa itu piye? Belum. Dorong. Sabar. Aku sing ngempet kok. Iya. Seneng kayak koncone ngempet iki. Jasa guys. Selanjutnya bisa berbicara. Ya, jadi saksi juga harus bisa berbicara. Oh, gak lah cross. Nggak boleh akhros, nggak boleh orang yang bisu. Hmm. Meskipun toh secara isyarah dia itu legal, tapi kalau dalam persaksian itu nggak boleh. Nah, sing terakhir mengingat. Jadi Gak oleh powe kon. gak oleh powe kon utawa wong sing gampang ngebleng. Gak ngono Nyeleleng. kadang mendem. Lah iku kan ya gak sadar iku. Lah iya. Dan iku mang ono hati lo ya. Ono hati lo ya, hati-hati lo ya. Obrolan asik di warung kopi, tak pandang pangkat atau profesi. Obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.